Haleluya, shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam Sabda Sadik kita hari ini. Dan Bapak Ibu bisa melihat di belakang saya berada di lokasi yang di belakangnya ada perkebunan ya, begitu hijau terlihat dan sangat luar biasa ciptaan Tuhan yang begitu indah bagi kita semua. Dan hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya diberi topik yaitu tentang Samgar ya. Kita akan melihat di dalam kitab Hakim-Hakim 3 ayat 31 dan Hakim-Hakim 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Dan di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 6, dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan orang yang berbelit-belit. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini menjadi pertanyaan, siapakah Samgar ini gitu ya. Jadi Samgar bin Anat itu di dalam bahasa Ibrani itu adalah memberikan pengertian kepada kita, dia adalah seorang hakim ya. Disebutkan dalam urutan ketiga yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim pada Alkitab Ibrani ya, dan Perjanjian Lama di Alkitab kita. Ia muncul setelah Hakim Ehud meninggal ya, diduga berasal dari suku Yehuda. Arti Samgar ini adalah pedang. Ia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin ya. Dari kita dapat dilihat dari latar belakangnya, Samgar bukanlah tentara atau orang yang ahli dalam berperang ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab yang mencatat tentang penderitaan dan kesesakan yang dialami oleh bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka secara silih berganti dikuasai oleh bangsa lain atau oleh musuh. Meski demikian, Tuhan tetap tinggal dan berdiam, tidak tinggal dan membiarkan bangsa Israel hidup dalam penderitaan. Untuk itu Tuhan seperti janji bahwa ia akan membela umatnya. Tuhan akan membangkitkan hakim-hakim. Jadi salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi hakim atas Israel adalah Samgar ya. Ia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin ya. Dilihat dari latar belakangnya, memang Samgar ini adalah bukanlah tentara atau orang yang ahli dalam berperang ya. Dia berasal dari kalangan orang biasa ya, seorang petani. Kalau Samgar seorang tentara atau prajurit, tentunya senjatanya ya senjata yang luar biasa. Namun kita dapat melihat tadi dikatakan bahwa dia melawan bangsa Israel dengan menggunakan tongkat penghalau lembu yang terbuat dari kayu, yang biasa digunakan petani untuk menusuk lembu agar bergerak maju. Tetapi di tangan Tuhan yang Maha Kuasa kita percaya dan kita yakini bahwa Samgar sungguh benar apa yang dikatakan pemazmur, bahwa bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bapak Ibu, mungkin kita akan berkata tidak ada yang bisa saya banggakan. Jangan pernah kita menyerah atau menyerah, sebab kita percaya Tuhan mampu mengubah yang biasa menjadi luar biasa, yang tidak diperhitungkan dan tidak punya arti di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Jadi kita perlu mengingat bahwa ketika kita punya Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan sendirilah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita belajar dari seorang yang bernama Samgar tadi bahwa dia mampu ya melawan orang-orang begitu banyaknya yang dikalahkannya. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya, bahkan kuasa Tuhan menolong melalui Samgar ini, sehingga bangsa Israel juga dapat mengalami kemenangan. Oleh karena itu kita perlu ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam kekuatannya yang sangat luar biasa ini, dan kita tahu bahwa di dalam keterbatasan setiap kita ada Tuhan yang tidak terbatas, yang akan selalu menolong umat-umat yang berharap dan percaya kepadanya. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita semua. Shalom.